Seberapa yakin Anda sudah benar-benar mengikuti kehendak Yesus? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana orang-orang kudus tahu mereka mengikuti Yesus, dan bukan hanya kehendak mereka sendiri, atau kehendak orang lain? Mereka belajar untuk mendengarkan. Ada seorang teladan bagi kita yaitu, Santo Benediktus dari Nursia. Ia lebih banyak dikenal dalam aturannya, spiritualitas Benediktin dan ajaran Katolik. Sebagai guru besar gereja dan teladan dalam mendengarkan Tuhan. Sebagai seorang pemuda di Roma, Benediktus melihat bagaimana ambisi, kesibukan dan kebisingan menarik orang menjauh dari Tuhan. Bukannya ikut menjauh dari Tuhan, karena kesibukan, ia memilih keheningan. Ia menyendiri ke sebuah gua di Subiaco, di mana ia menghabiskan bertahun-tahun dalam membaca kitab suci, doa, dan keheningan. Dalam keheningan itu, Benediktus belajar untuk membedakan bukan dengan tanda-tanda yang dramatis, tapi dengan kejernihan hati dan kedamaian. Lama-kelamaan, orang-orang mulai mencarinya. Benediktus bisa saja tetap bersembunyi. Sebaliknya, ia mendengarkan lagi, dan menyadari Tuhan memanggilnya untuk melayani. Ia mendirikan komunitas monastik yang berpusat pada doa, keseimbangan dan perhatian kepada Tuhan. Pemerintahan Santo Benediktus dibuka dengan satu kata yang penuh kekuatan. Mendengarkan. Bukan sebagai slogan, tapi sebagai cara hidup. Ordo Santo Benediktus mengajarkan bahwa kehidupan Benediktin didirikan dengan mendengarkan Tuhan. Dalam mendengarkan Tuhan dalam keheningan, dalam kitab suci dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketaatan dimulai dengan perhatian. Kebijaksanaan tersebut sama seperti yang diajarkan Katekismus Gereja Katolik. Iman lahir dari mendengarkan dan ketaatan. Doa kontemplatif adalah perhatian yang tenang kepada Tuhan. Bagaimana Santo Benediktus mendengar dan bertindak atas panggilan Tuhan? Ia mendengarkan dalam diam, jauh dari gangguan. Ia mendengarkan kitab suci, membiarkannya membentuk hatinya. Ia mendengarkan Roh Kudus, memahami bagaimana cara melayani. Ia bertindak dengan ketaatan, membangun komunitas yang berakar pada kedamaian dan doa. Santo Benediktus mengajarkan kita kebenaran yang membebaskan. Untuk mengikuti Yesus dengan keyakinan, pertama-tama kita harus belajar mendengarkannya dalam keheningan dan kitab suci. Dalam bacaan Injil hari ini, Allah Bapa mengundang kita untuk mendengarkan Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus diubah rupa di hadapan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Allah Bapa berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Inti dari bacaan Injil hari ini bukan hanya melihat cahaya Kristus yang berubah rupa, tetapi mendengarkan Yesus di tengah kebisingan dan tantangan hidup. Untuk mengikuti Yesus dengan keyakinan, kita harus belajar mendengarkannya dalam keheningan dan kitab suci. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mendengarkan seperti Santo Benediktus, tidak dalam kebisingan atau terburu-buru, tidak terganggu atau terpesona dengan banyak kegiatan atau waktu yang mendesak, tapi dalam keheningan, kitab suci dan ketaatan. Ketika tindakan diperlukan, semoga tindakan itu berasal dari mendengarkan.eu.amin. Untuk mengikuti Yesus dengan keyakinan,
kita harus belajar mendengarkannya dalam keheningan dan kitab suci. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Untuk mengikuti Yesus dengan keyakinan, kita harus belajar mendengarkannya dalam keheningan dan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.